Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Ratu Damayanti, NIM 1904897. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reformasi pendidikan dan implementasi pendidikan multikultural di pendidikan anak usia dini. Mari kita bahas terlebih dahulu reformasi pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, saya mengambil dari analisis sinkronis yang dilakukan oleh Okta Hadi Nur Cahyono tahun 2018. Terdapat 3 tahapan, yaitu ada pendidikan segregasi, pendidikan bermodalkan melting pot, dan pendidikan multikultural. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai pendidikan segregasi pada masa kolonial dan prakolonial. Pendidikan segregasi merupakan pendidikan yang memisah atau menggolongkan antar kelompok sosial. Jadi, pendidikan formal di Indonesia itu sudah berlangsung sejak lama. Bahkan dalam catatan sejarah, pendidikan sudah ada sejak negara Indonesia belum dilahirkan. Nah, pada masa kolonial dan prakolonial ini, penduduk pribumi belum bisa memperoleh pendidikan selayak kaum bangsawan. Nah, hal ini sangat bertolak belakang pada pendidikan multikultural, yaitu yang bisa menjangkau semua kaum untuk memperoleh pendidikan yang sama. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan bermodalkan melting pot. Nah, pendidikan bertipe melting pot ini menurut pilar yaitu konsep pendidikan di mana masing-masing kelompok etnis dengan budayanya sendiri sudah menyadari adanya perbedaan satu sama lain. Nah, jadi ini tiap kelompok etnis sudah menyadari antar perbedaan budaya satu dengan budaya lainnya. Dan hal ini juga beberapa kelompok etnis tersebut sudah mulai bisa melakukan hidup secara bersamaan dan berdampingan. Lalu yang ketiga ada pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural ini yang berlaku sampai saat ini. Nah, pendidikan multikultural di Indonesia menempatkan pada 3 posisi. Yang pertama yaitu sebagai falsafah pendidikan. Nah, sebagai falsafah pendidikan, kekayaan dan keberagaman dari multikultural yang dimiliki oleh Indonesia hendaknya dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem pendidikan. Lalu yang kedua yaitu sebagai pendekatan pendidikan. Sebagai pendekatan pendidikan yang kontekstual, harus memperhatikan keberagaman budaya yang ada. Lalu yang ketiga yaitu sebagai bidang ilmu kajian dan studi, yaitu wacana multikulturalisme yang masuk ke dalam mata pelajaran tertentu, seperti masuk ke mata pelajaran sosiologi, antropologi, pendidikan kewarganegaraan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, mari kita ketahui bagaimana sih mengimplementasikan pendidikan multikultural pada pendidikan anak usia dini. Berdasarkan kajian literatur yang sudah saya lakukan, sebuah jurnal yang ditulis oleh Uswatun Hasanah meneliti implementasi pendidikan multikultural di salah satu PAUD yang bernama TK Negeri Pembina Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, pada TK tersebut menerapkan 3 hal. Yang pertama ada program pengembangan diri, ada pengintegrasian dalam mata pelajaran, dan ada budaya sekolah. Mari kita telaah satu persatu. Yang pertama yaitu pengembangan diri. Bisa dilakukan melalui kegiatan rutin, misalnya kegiatan upacara bendera. Nah, kegiatan upacara bendera ini bisa menjadi landasan berpikir anak bahwa anak hidup pada satu negara, yaitu Indonesia. Dan hal ini juga menumbuhkan rasa cinta tanah air anak kepada negara Indonesia. Sehingga nantinya diharapkan anak juga bisa memiliki landasan berpikir bahwa budaya-budaya yang nantinya anak kenal itu merupakan satu kesatuan dari Indonesia. Lalu kegiatan rutin yang kedua bisa fashion show baju adat. Nah, misalkan ada salah satu acara yaitu memperingati Hari Kartini, guru bisa membuat acara dan menugaskan anak-anak untuk mengenakan pakaian adat sesuai daerahnya. Dan hal ini secara langsung bisa mengenalkan budaya dan adat terhadap siswa satu dengan siswa lainnya. Nah, lalu yang kedua yaitu kegiatan spontan. Misalkan guru mengenalkan karakter cinta damai pada anak
Ada dua individu yang sedang bertengkar ataupun berkelahi, guru mengajarkan cinta damai agar dua individu ini bisa berdamai satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini juga bisa melatih rasa tanggung jawab anak terhadap apa yang telah diperbuatnya. Lalu yang ketiga yaitu ada keteladanan. Nah, keteladanan ini guru menjadi role model bagi anak. Tentu sebagai guru harus memberikan hal-hal yang bisa diteladani. Sebagai contoh, bertutur kata yang sopan, datang tepat waktu, memperhatikan siswa satu dengan siswa yang lainnya, menghargai antar sesama. Nah, sehingga perilaku-perilaku keteladanan ini diharapkan bisa dicontoh oleh anak dan diterapkan oleh anak. Sehingga dalam menyikapi keberagaman, anak bisa menerapkan hal-hal keteladanan ini. Lalu yang selanjutnya yaitu pengkondisian. Misalkan terdapat salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah yaitu Jumat bersih, di mana anak harus membersihkan sekolah. Nah, di sini guru harus mengkondisikan semua acaranya dari mulai mempersiapkan alat-alat yang harus digunakan, mengkondisikan anak, menjelaskan rules terhadap anak, mengawasi anak, menjaga anak, dan sebagainya. Lalu apa kaitannya dengan Jumat bersih terhadap pendidikan multikultural? Nah, hal ini menandakan bahwa anak harus peduli antar sesama, antar lingkungan yang lain. Hal ini bisa dinamakan sebagai peduli lingkungan. Nah, selanjutnya mari kita bahas bagaimana pengintegrasian terhadap mata pelajaran pendidikan anak usia dini bisa kita masukkan pada tema. Misalkan ada sebuah tema lingkunganku, subtema yang diambil adalah tanah airku. Nah, hal ini guru bisa mengenalkan budaya-budaya yang ada terhadap anak usia dini, serta bagaimana menyikapi terhadap perbedaan budaya yang ada. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan media multikultural. Seperti yang sudah saya contohkan, terdapat media 2D, yaitu yang menggambarkan rumah adat yang ada di Indonesia. Kita bisa menggunakan media multikultural yang lain. Contohnya, poster-poster mengenalkan rumah adat, baju adat, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya, mari kita bahas mengenai budaya sekolah. Apa itu budaya sekolah? Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik berinteraksi dengan sesamanya. Bisa pendidik dengan pendidik, peserta didik dengan peserta didik, antar anggota kelompok masyarakat sekolah, dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa kita ambil melalui demografi yang ada di budaya sekolah tersebut. Nah, kita bisa mempelajari budaya sekolah sesuai demografi sekolah yang ada. Kita bisa mempelajari budaya kita sendiri atau dari budaya-budaya yang terdekat dari demografi sekolah. Nah, selanjutnya kita bisa menerapkan kegiatan ekstrakurikuler. Kita bisa mengenalkan tarian-tarian adat sesuai demografi sekolah, ataupun bisa juga mengenalkan tarian adat di luar demografi sekolah. Tujuannya agar anak mengenal tarian-tarian adat yang ada di Indonesia. Tidak hanya kegiatan ekstrakurikuler tari, bisa dengan kegiatan seni lainnya, dengan seni pahat, melukis, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Hasil referensi presentasi tadi saya ambil dari Nur Cahyono tahun 2018, yaitu Pendidikan Multikultural di Indonesia, Analisis Sinkronis dan Diakronis. Dan ada Hasanah tahun 2018, yaitu Implementasi Pendidikan Multikultural dalam membentuk karakter anak usia dini. Apabila terdapat salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.